Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Dian, dan di video kali ini saya mau membahas tentang kinerja The Big Four. Apa itu The Big Four? Nah, kalau kalian penasaran, stay tune terus di video ini ya. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Untuk pertanyaan nanti kita bisa diskusi di kolom komentar. Teman-teman pasti tahu ya bahwa kalau misalkan kinerja perusahaan-perusahaan perbankan yang besar, itu pasti sering banget disorot. Nah, ini ada kaitannya dengan The Big Four loh. Apa sih sebenarnya The Big Four? The Big Four itu pada dasarnya merupakan nama atau istilah yang diberikan kepada 4 bank. Jadi ini 4 bank. 4 itu adalah 4 bank ya. 4 bank. 4 bank apa? 4 bank yang terbesar. Ya, makanya The Big. Ya, jadi ini adalah istilah atau nama yang diberikan kepada 4 bank terbesar atau yang mendominasi di sektor perbankan. Istilah tersebut bisa jadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Tergantung bagaimana memang negara tersebut melihat proporsi ataupun konsentrasi perbankannya. Ya, tapi sering sekali memang 4 bank yang mendominasi di sektor perbankan disebut sebagai The Big Four. Bagaimana dengan di Indonesia? Apa saja bank yang mendominasi perbankan di Indonesia? Nah, teman-teman pasti sudah familiar dengan logo-logo bank berikut ini ya. Masa nggak tahu sih? Pasti udah sering ya ketemu logo-logo ini di pinggir jalan, karena pasti banyak kayak banknya ya, cabang ataupun ATM-nya tuh pasti banyak banget. Nah, yang pertama ada Bank BCA atau kode emitennya adalah BBCA. Teman-teman juga harus familiar ya dengan kode emitennya ya, maaf. Ya, kenapa? Ya, teman-teman juga harus consider ataupun mempertimbangkan hal-hal yang lain. Nanti kita bahas deh gitu. Kenapa kok kita perlu bahas juga kode emitennya? Padahal kita di sini cuma bahas mengenai performa ataupun kinerja The Big Four ya, perbankan di Indonesia. Terus kemudian ada Bank Mandiri atau biasa disebut sebagai BMRI. Ya, kode emitennya. Terus ada juga di sini BBNI atau Bank BNI. Nah, terus ada juga BBRI atau Bank BRI, Bank Rakyat Indonesia. Oke. Nah, kira-kira teman-teman ada yang punya nggak tabungan ataupun mungkin punya cicilan gitu ya di salah satu The Big Four ini? Ada nggak? Kalau ada pasti udah tahu banget ya, familiar banget lah. Gimana sih kinerja dari The Big Four perbankan ini? Yuk kita lihat. Nah, teman-teman, ini adalah gambaran kinerja dari The Big Four ya, dari Bank BCA, BRI, kemudian BNI dan juga Mandiri. Nah, ini sebenarnya adalah konten ya, salah satu konten dari Instagram aku ya, dimana di situ aku share banyak banget, nggak banyak banget sih ya, banyak beberapa konten terkait dengan keuangan ya. Namanya ya, atau nama IG-nya ini nih teman-teman, @stockhouse ya. Jadi teman-teman juga bisa follow ya. Jadi kalau misalkan mau dapat informasi yang mungkin menarik buat teman-teman ya, terkait dengan keuangan pribadi ya. Jadi kalau ngomongin keuangan pribadi kan banyak nih, mulai dari gimana ngatur cash flow, terus kemudian proteksi, investing, dan juga tax ya, dan juga tentunya waris ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman lihat di sini ya, di sini Bank BCA memiliki kinerja yang bagus ya, karena dia meningkat dengan growth atau pertumbuhan labanya itu adalah 24,8%. Nah, sedangkan BRI ya growth-nya lebih fantastis lagi ya, yaitu pada 106,14%, dan BNI dengan growth ataupun pertumbuhan di angka 76,8%, dan Bank Mandiri di angka 59,4%. Ya, ini adalah growth. Gimana cara ngukur growth-nya? Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Di sini laba Q3 ini adalah kuartal 3. Jadi kalau misalkan kita ngomongin kuartal itu sama kayak triwulan, teman-teman. Nah, kalau misalkan Q itu kan kuartal ya. Nah, biasanya kalau misalkan triwulan itu kita tulisnya TW ataupun T ya, TW gitu ya. Nah, ini sebenarnya sama, teman-teman. Jadi kalau misalkan Q3 2021 ya, kita lihat di sini ada Januari ya, ini 1, terus nanti sampai 12 ya. Terus Januari, Februari, Maret ya, Maret di 3 sini.
Nah, ini adalah sebenarnya Q1 ataupun triwulan 1 ya nggak teman-teman? Q1. Terus Januari, Februari, Maret, terus kemudian di sini April, Mei, Juni ya. Juni itu adalah Q3. Q2. Dari 1 langsung ke 3 ya. Enggak dong ya. Q2 dulu nih. Terus kemudian di sini ada Juni, Juli, Agustus ya, teman-teman. Nih Agustus berarti 8 ya. Juni, Juli, Agustus, September. Nah, September ini pada dasarnya adalah Q3. Terus Oktober, November, Desember ya, ini 12, ini adalah Q4. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang gimana sih atau apa sih sebenarnya quarter. Nah, ternyata quarter itu sama dengan triwulan ya teman-teman, jadi nggak usah bingung. Nah, sekarang gimana sih cara ngukur growth gitu? Apa arti penting growth? Nah, growth ini pada dasarnya adalah pertumbuhan. Kalau misalnya kita ngomongin laba, berarti pertumbuhan laba. Nah, di sini labanya itu adalah year on year atau dibandingkan dari tahun sebelumnya dengan tahun saat ini. Jadi gimana cara ngukur growth? Ya, pada dasarnya growth itu biasanya akan diukur dengan membandingkan antara apa yang terjadi sekarang dengan yang kemarin. Ya, jadi kalau kita ngomongin growth dari tahun ini atau tahun kemarin ke tahun ini, berarti kita ngomongin laba ya. Laba kita tulis L aja ya. Berarti kita ngomongin LT ya. LT itu adalah tahun ini dikurangi dengan laba tahun lalu. T-1 dibagi dengan laba T-1. Nah, teman-teman bisa coba ya hitung apakah benar nggak sih hasilnya itu segini, yang ini juga sama hasilnya segini nggak gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat dari 4 bank di sini, berarti growth yang paling besar untuk pertumbuhan labanya adalah Bank BRI karena dia lebih dari 100%. Keren ya, lebih dari 100% karena tahun lalu aja cuma 19 triliun rupiah. Wow, itu duit semua ya. Nah, di tahun ini itu bisa mencapai 2 kali lipatnya, bahkan lebih ya gitu. Jadi maaf kalau misalkan di sini ada salah-salah perhitungan juga, teman-teman. Sebenarnya data ini juga terinspirasi dari datanya bisnis.com. Oke. Nah, teman-teman, apa sih arti ROA dan ROE? Nah, ROA dan ROE sendiri pada dasarnya merupakan salah satu indikator pada rasio keuangan untuk mengukur profitability ya. Jadi kalau kita ngomongin di sini ada ROA 3%, terus kemudian ROE 20,65%. Ini pada dasarnya adalah indikator kinerja, teman-teman. Indikator kinerja dari rasio keuangan. Nah, ini juga dihitungnya ada rumusnya sendiri, teman-teman. Nah, gimana cara mengukurnya? Kalau misalnya kita ngomongin ROA dan ROE, itu terkait dengan perbandingan antara laba ya, laba dengan aset, kita tulis A ya, dengan aset untuk ROA dan equity ya untuk ROE, gitu teman-teman. Jadi mana bank yang memiliki kinerja terbaik? Nah, gimana teman-teman? Gimana sih indikatornya? Kalau misalnya kita ngomongin growth, yang jelas pasti BRI ya. Kalau misalkan dari indikator rasio keuangan yang lain, nah teman-teman, nanti kita juga akan bahas next episode. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita sebagai investor gitu ya, ataupun kalau misalnya kita menjadi seorang businessman, nah kira-kira rasio apa saja sih yang perlu dilihat? Terus kemudian kalau misalnya kita mau fokus ke profitability ratio, itu apa sih yang dilihat gitu ya? ROA, ROE aja atau ada yang lain gitu. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin profitability ratio, baik ROA maupun ROE ya, semakin tinggi itu semakin bagus ya, teman-teman. Ya, karena kalau misalnya kita ngomongin ROA, ini susah banget. Ya, kalau kita ngomongin ROA berarti laba yang dihasilkan dari aset yang kita punya. Nah, itu semakin besar ya. Jadi aset yang dipakai dikit tapi bisa menghasilkan laba yang besar. Jadi kan bagus nih, seneng ya. Nah, kalau misalkan ROE gimana? Nah, kalau misalkan ROE juga sama. Jadi modal yang kita kasih gitu ya, kok dikit nih gitu ya, kita cuma ngasih modal dikit tapi ternyata bisa menghasilkan laba yang tinggi loh gitu. Nah,
Mau tahu yang mana, teman-teman jangan lupa subscribe ya, nanti akan kita bahas di next episode. Nah, yang pasti ya dari sini teman-teman bisa melihat ya growth yang mana yang paling tinggi di sini, dan ternyata masing-masing bank juga memiliki indikator rasio profitabilitas yang positif ya, yang bagus ya di sini ya teman-teman ya. Ya, masih bagus ya. Semuanya masih bagus gitu teman-teman. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail untuk rasio keuangan di episode selanjutnya ya. Stay tune terus pokoknya. Teman-teman, itu adalah pembahasan kita tentang kinerja The Big Four. Nah, gimana menurut teman-teman? Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. See ya, thank you.